kita hari ini yaitu tentang klasifikasi materi. Bab pertama juga kalian belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya, masih ingat nggak? Masih. Nah, lingkungan itu terbagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Abiotik dan Biotik dan abiotik. Coba dulu apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Yang hidup, ya, komponen yang hidup. Contohnya apa, Lia? Hewan, manusia, dan lain-lain. Ya. Hewan, manusia, dan tumbuhan. Itu adalah komponen biotik. Sekarang kalau misalkan komponen abiotik, apa, Alika? Komponen yang tidak hidup. Yang tidak hidup. Contohnya apa, Gali? Air, tanah, udara. Ya, baik. Air, tanah, udara, cahaya matahari, ya, bambu, itu adalah komponen abiotik. Nah, apakah semua komponen biotik itu wujudnya sama? Ya. Apakah komposisinya sama? Beda. Kita akan belajar mempelajari hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, aku akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Ada berapa di sini? 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan wujud dan komposisinya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis unsur, senyawa, dan campuran. Kayak gitu. Lalu pada pembelajaran hari ini kita juga ada yang namanya penilaian. Jadi kalian di sini akan dinilai. Yang pertama itu tes diagnostik kognitif, yaitu berupa pretest. Nanti ada soal pretestnya yang dikerjakan. Yang kedua penilaian sikap. Jadi selama kalian belajar itu akan dinilai sikapnya seperti apa. Yang ketiga penilaian keterampilan. Keterampilan dalam diskusi maupun keterampilan dalam presentasi. Dan yang terakhir tes formality itu berupa post test. Lalu ini alurnya. Yang pertama pendahuluan, ada pretestnya dulu tadi. Setelah pendahuluan nanti kalian akan dihadapi ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan cara diskusi. Kemudian setelah kalian melakukan diskusi, kalian juga akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Terus setelah itu
materi ya, materi dan nah apa sih yang dimaksud dengan materi? Ada yang tahu? Materi adalah Suatu aspek yang Tuh. menempati ruang dan waktu. ulangi apa? Materi adalah segala sesuatu Segala sesuatu yang memiliki ruang. ruang dan masa. Ya, benar. Segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati masa. Contohnya misalkan ini apa nih? Buku. Punya masa enggak? Punya. Kalau misalkan kita timpa ada masanya enggak? Ada. Ada. Terus kalau misalkan buku ini masukkan ke dalam tas, berarti buku ini menempati ruangan di dalam tas. Kayak gitu. Berarti buku ini materi bukan? Materi. Nah, kalau misalkan air, tahu air? Tahu. Nah, air itu mempunyai masa enggak? Punya. Punya. Menempati ruang nggak? Menempati. Iya, kan kalau misalkan dimasukkan ke dalam botol, berarti menempati ruang dalam botol. Nah, Ibu ada sebuah video. Nanti kalian amati. Di situ ada materi apa saja dan wujudnya apa saja di situ yang termasuk materi. Coba perhatikan di sini. Ini lihat video tentang masak ya. Coba amati di sini materinya apa saja. Nanti kalian harus menggolongkan materi yang ada di video ini berdasarkan wujudnya. Sekarang tugas kalian yaitu membuat kelompok. Satu kelompok itu isinya 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Nanti kalian punya secara kelompok ya kayak gitu. Ibu tentukan dulu kelompoknya. Kelompok 1 Alika, Ami, Anissa, Teti, Septia. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Asti, Dila, Gali, Rina, Putri. Kelompok 3 itu Neni, Lia, Nurul, Nur. Ya sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang mengambil itu beriung. Udah berkumpul dengan kelompoknya? Silakan buka HP-nya. Dibuka HP-nya. Lalu Ibu udah kirimkan di grup itu yang namanya ILKPD. Silakan buka. ILKPD-nya silakan dibuka. Silakan dibuka dulu ILKPD-nya. Nanti yang dikirimkan yang materinya satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu saja. Yang lainnya bagi-bagi tugas. Kan tugasnya banyak ya. Nanti bagi-bagi ini bagi yang mengerjakan apa, mengerjakan apa kayak gitu. Udah bisa kebuka belum? Udah. Silakan untuk dikerjakan. Oh ya, pengisian nama itu di akhir saja, nggak usah di awal karena ketika kalian mau ngirim itu kalian harus diminta nama dan kelas pelajaran. Jadi untuk yang setelah yang pertama itu nggak usah diisi. Ada yang tanyakan dulu nggak? Belum. Mengerti semua ya? Ya.
Ini juga bisa diklik. Masukin ke jawaban ini. Bisa kamu ya? Bisa. Nah, sampai ambil kerjakan. Baik. Silakan lanjutkan. Yang air nih, air itu rumus kimia apa? H2O. H2 itu singkatan dari H-nya apa? Hidrogen. O-nya oksigen. Jadi tulisnya hidrogen dulu baru oksigen. Hidrogen sama oksigen. Harus tadi bukan H2O. Hah? Iya rumusnya, itu rumusnya kan H2O. Itu terus kemudian jawabannya bawahnya dapat diuraikan. Nama zat hasil penguraian, nama zat yang dihasilkan. Apa? Nama, ini bukan nama zat, bukan nama campuran. Ini gambar apa sih? Air. Ini gambar apa? Paku atau nama mana lagi apa? Itu dapat besi itu. Ini tadi tinggal dipindahin lagi. Misalkan ini mau ke sini, pindah sendiri. Bisa. Gitu. Bisa. Nah, jangan di sini tulisnya. Sampai ini udah selesai semua belum isi? Udah, Sen. Mana Sen? Menyelesaikan. Tulis. Dari kesimpulan udah? Nah, nanti di sini tuliskan nama anggota kelompoknya. Oke. Nah, terus nanti di sini apa ini teh? Kelompok berapa? Ini pelajarannya apa? Gitu. Semua anggotanya ada ya? Iya. Selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kalian presentasi ke depan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawaban diskusinya yang tadi. Jadi kalian ke depan, lalu bahas ini. Kan tadi udah mengisi ya. Dari yang pertama dulu, kalian jawabannya apa? Nanti sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Yang lain itu.
lanjut ke yang kedua. Yang ini. Apakah ada yang beda? Misalkan dari jawaban yang lain, tunggu dulu. Ya. Jadi silakan bagi-bagi tugas. Ada yang bagian mempresentasikan, ada yang moderator, ada yang bagian menanya dan sebagainya. Jadi harus semuanya aktif di depan. Tidak boleh ada yang diam. Mengerti kan? Siap. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ya, anak? Nah ini. Oke, siap. Ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok, kami sudah mendapatkan jawaban untuk yang slide ini. Untuk yang padat, kami mendapatkan Di mana posisi mana? yang di sini, yang ini. Di sana ada wajan, kemudian ada juga talangan, kemudian ada juga spatula, pisau, mangkok dan piring. Kemudian untuk yang cair ada kecap Inggris, ada saus tiram, kecap manis, minyak, saus sambal. Terus yang terakhir ada gas. Yang gas ada gas LPG, uap saat menumis, uap saat memanaskan mentega, dan uap saat menggoreng. Berdasarkan komposisi materi, air kopi memiliki komposisi air, gula, dan kopi, sehingga air kopi termasuk zat campuran. Kemudian untuk air memiliki komposisi hanya air saja, sehingga air termasuk zat tunggal. Itu ada emas termasuk ke dalam unsur. Besi termasuk ke dalam unsur. Gula termasuk ke dalam senyawa. Aluminium juga termasuk ke dalam unsur. Dan asap termasuk ke dalam campuran dan juga campuran termasuk ke dalam senyawa. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Itu yang soal perbedaan. Soal menjodohkan. Coba lihat soal menjodohkan. Yang kedua mah harusnya C12H. Nah yang itu mah CNA HCO2 3. Gimana jadi kalau kelompok ini bulan itu yang mana? NaH NaCl. Menurut kelompok yang kedua, bulan itu yang mana? C12H. C12, H22, O11. Ya. Kami terima kritikannya, mungkin ini kesalahan dari kita. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah. Baiklah, itulah presentasi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan presentasi ya. Untuk kelompok 1 terima kasih untuk presentasinya. Dan sekarang Ibu akan membahas jawaban KKPD yang sudah kalian kirim. Nah ini hasilnya. Kelompok 2 nilainya 6,8. Kelompok 1 kelompok 3 6,9.
Nama materi yang di samping emas. Emas itu unsur senyawa apa campuran? Unsur. Ini apa? Sendok. Sendok, bukan campuran ya? Sendok. Termasuk apa? Campuran. Kalau ini kenapa ditulis? Tadi kan disini tulisannya klik. Ini gambar apa nih? Gula. Gula termasuk apa? Senyawa. Lalu setelah melakukan pembelajaran hari ini, kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Kami. Berdasarkan wujud materinya, itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan untuk komposisinya itu ada 2, ada zat tunggal. Zat tunggal itu dibagi 2, ada Dulu zat tunggal materi itu berdasarkan komposisinya ada 2, Ada zat dua. tunggal dan apa? zat tunggal dan campuran. Ya. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu ada unsur dan senyawa. Ya, gitu lah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi materi itu kalau dikelompokkan berdasarkan wujudnya ada berapa? 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Kalau berdasarkan komposisinya ada berapa? 2. Apa aja? Zat tunggal dan senyawa. Campuran. Lalu zat tunggal itu terbagi menjadi berapa? 2. Apa aja? Unsur dan senyawa. Dapat dipahami semuanya? Dapat. Oke, karena udah pada bisa semua, kita coba untuk post test ya. Jadi silahkan dibuka HP-nya, ibu udah share soalnya, kalian buka linknya lalu isi. Iya, Bu. So, silakan. Kalau kamu ya isinya menggunakan lengkap. Iya. Kita refleksi dulu. Oke, simpan dulu HP-nya. Iya. Ya. Lalu Sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini simpan asli tolong dong. Nah, pada pembelajaran hari ini kita tadi udah melakukan diskusi dan kelompok yang terbaik kita ada di kelompok 1. Ya. Terus tadi untuk yang hasil proses terbaik ada di siapa? Alika, Nunu, dan Nur. Nunu dan Nur. Nur. Itu ya yang terbaik. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk materi yang akan datang kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran nanti kalian akan membuat yang namanya penyaringan sederhana. Penyaringan sederhana. Nanti kalian akan praktek pada pertemuan selanjutnya kayak gitu. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Tidak. Ada. Kalau nggak ada, Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah.